Halo, selamat malam pemirsa. Kalbar News kembali lagi menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan. Bersama kami, saya Anissa Marhai. Dan saya Chelsea Demeka, dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan kabar yang menjadi perhatian serius di bidang kesehatan. Selama 2 tahun terakhir, Kota Singkawang tercatat sebagai daerah dengan pengidap tuberkulosis tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini tentu saja memicu kekhawatiran karena meningkatnya kasus TBC yang signifikan dari tahun ke tahun. Menurut data dari BPS Statistik Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2024 sebanyak 157 kasus. Lalu pada tahun 2025 trimester ketiga sebanyak 111 kasus pengidap TBC di Singkawang. Data-data yang ada di Kalimantan Barat mengenai pengidap TBC itu pun dikumpulkan dan dibandingkan. Ternyata wilayah Singkawang menjadi kota dengan angka pengidap TBC yang mencapai angka ratusan di wilayah Kalimantan Barat. Dinas Kesehatan setempat mencatat, tinggi angka pengidap TBC di Singkawang dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari ketidaksadarannya masyarakat untuk berobat tuntas, hingga lingkungan tempat tinggal yang padat dan kurang sehat. Upaya penanggulangannya pun terus dilakukan, salah satunya melalui pemeriksaan dini dan pengobatan gratis bagi pengidap TBC di seluruh puskesmas. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kasus TBC di Kota Singkawang, langsung saja kita bergabung dengan rekan kami, Nasuha. Silakan, Nasuha. Selamat malam pemirsa, bersama saya Nasrul Hafiz. Di sini kami berkesempatan mendatangi Rumah Sakit Umum Harapan Bersama Provinsi Kalimantan Barat yang berlokasi di Jalan Pulau Belitung nomor 61 Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Dr. Ari Prabowo, spesialis paru konsulen onkologi FISR. Sebelumnya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya pada malam hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nasrul Hafid, siswa dari kelas 11 Sains 3 SMA Negeri 1 Singkawang. Sebagai bidang pelayanan kesehatan, peran dokter sangat penting dalam menjaga kesehatan keluarga dan mencegah penyakit timbulnya TBC. Dengan memberikan edukasi tentang pola hidup sehat, bersih, pentingnya imunisasi, serta kepatuhan dalam pengobatan. Nah, kami ingin menggali lebih dalam terkait dengan kasus peningkatan penyakit TBC di Singkawang. Dengan ini, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Menurut dokter, apa sih yang dimaksud dengan tuberkulosis atau yang biasa dikenal dengan penyakit TBC? Ya, terima kasih ya. Tentunya saya ucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk berbagi informasi mengenai tuberkulosis, terutama di Kota Singkawang. Sebelumnya, tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, TB atau kita kenal biasa disingkat dengan TBC. Nah, TBC ini bisa mengenai organ paru dan juga organ di luar paru atau kita sebut eksternal. Jadi, TB ini bisa mengenai organ paru dan organ selain paru di tubuh kita. Bisa mengenai tulang, kita sebut dengan TB tulang. Bisa mengenai kulit, kita sebut dengan TB kulit. Mengenai otak, kita sebut TB otak, dan lain sebagainya. Kalau untuk gejala TBC itu apa saja? Secara umum, TB paru itu gejalanya dibagi menjadi dua. Yang pertama kita sebut dengan gejala respirasi. Apa itu gejala respirasi? Gejala respirasi itu contohnya batuk, sesak, batuk berdarah, nyeri dada. Dan gejala yang kedua kita sebut dengan gejala sistemik. Apa itu gejala sistemik? Gejala sistemik itu contohnya demam, lemah, letih, lesu, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badan di sini yang dimaksud adalah penurunan berat badan yang tidak direncanakan. Kalau penurunan berat badan yang direncanakan, itu namanya bukan gejala sistemik, tapi apa namanya? Diet. Iya, kurang lebih begitu ya. Nah, TB paru ini biasanya menyerang melalui percikan dahak. Percikan dahak itu bisa terjadi dengan batuk atau dengan berbicara saja. Kadang ada teman-teman kita yang berbicara terlalu bersemangat. Ada nggak teman kamu yang berbicara semangat? Lah ya. Yang perut kemana-mana. Nah, itu percikan dahaknya kemana-mana. Nah, itu bisa menularkan
TBC atau dengan bersin, aciu, gitu. Nah, itu juga bisa menular percikan darahnya itu apabila seorang pasien menderita TBC, dia dengan batuk, dia dengan berbicara, dia dengan bersin, itu bisa menularkan orang-orang di sekitar. Dan bagaimana peran tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi dan perawatan bagi penderita TBC? Ya, jadi sebenarnya penting bagi kita untuk yang pertama yaitu peran dari tenaga kesehatan adalah satu, menegakkan diagnostik. Ya, menegakkan diagnosis, kita yakinkan dulu ini TB atau bukan TB. Ya. Yang kedua, apabila dia sudah TB paru, maka yang paling penting adalah edukasi. Edukasi yang pertama adalah memberikan motivasi kepada pasien untuk berobat secara teratur. Ya, karena TB ini bisa sembuh. Jadi kita beri motivasi kepada si pasien untuk meminum obat secara teratur dan menyelesaikan pengobatan sampai tuntas. Itu edukasi yang pertama. Edukasi yang kedua kepada pasien adalah memberikan informasi kepada bahwa ini adalah penyakit menular. Jadi artinya kalau dia penyakit menular melalui percikan dahak, maka edukasi yang pertama yaitu jangan buang dahak sembarangan. Ya, karena itu bisa menularkan ke orang sekitarnya, baik anak, mungkin orang tua, keluarga sendiri. Maka kasihan kalau keluarganya tidak ikut-ikutan kena TB, maka jadi tambah panjang ceritanya nanti. Yang ketiga, kita ketahui dia TB itu menular melalui droplet, atau droplet itu percikan dahak. Bisa baik batuk, terus bagi bicara, bersin, dan lain juga. Maka peserta pasien TB itu wajib menggunakan masker selama 2 bulan pengobatan minimal. Jadi pengobatan TB itu dibagi menjadi 2 tahap ya. Yang pertama fase awal selama 2 bulan dan fase lanjutan selama 4 bulan. Jadi total pengobatannya adalah 6 bulan. Jadi pasien TB wajib menggunakan masker minimal di fase awal atau selama 2 bulan. Karena di situ adalah pusat penularan yang paling sering. Menurut dokter, bagaimana cara masyarakat membantu menekan angka penularan penyakit TBC? Nah, itu kita harus pahami dulu karakteristik pasien TB. Pasien TB, karakteristik kuman TB. Sama kuman TB mati dengan sinar matahari. Artinya apa? Artinya kalau bisa lingkungan sekitar kita, rumah kita harus masuk sinar matahari supaya kuman TB mati. Yang kedua, kuman TB mati dengan deterjen, dengan cairan pembersih, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya sendok, piring, terus lagi alat makan dan lain-lain pasien penderita TB harus dicuci bersih supaya bisa dipakai lagi dan tidak menular ke yang orang sekitar. Lantai harus dibersihkan pakai pembersih lantai supaya kuman TB yang ada di lantai bisa mati dengan cairan pembersih. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Jadi kalau kita rajin bersih-bersih, insya Allah kuman TB hilang gitu. Ada, terima kasih kesempatannya Pak Hari. Apakah ada pesan bagi masyarakat di hak tenaga TBC? Ya, terima kasih ya. Jadi yang perlu kita ingat itu satu ya, TB ini merupakan penyakit menular ya. TB ini bisa merugikan buat si penderita dan juga bisa merugikan ke orang sekitar. Nah, tapi yang perlu kita ambil garis bawahnya adalah TB bisa disembuhkan ya. Bisa disembuhkan kalau bisa berobat secara teratur dan mengikuti program pengobatan yang telah ditentukan di fasilitas kesehatan terdekat, yaitu selama minimal 6 bulan. Jadi, bila ada masyarakat yang memiliki gejala yang tadi kita sebutkan, ya, harus segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan diagnosis dan pengobatan, ya, pengobatan TB supaya dapat diobati dan tidak menular ke orang sekitar.
Baik, sekian dari apa yang telah saya tanyakan. Terima kasih Dr. Adi telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nasuha. Wawancara tadi menjadi penutup acara berita pada malam hari ini. Ikuti terus berita-berita hangat pada selanjutnya. Saya Chelsea Ademeka. Dan saya Andi Salya Marhai. Kami pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.